Berapa kali sih BAB yang normal sebenarnya dalam satu minggu? Mulai dari sehari 3 kali itu masih dianggap normal, sampai seminggu 3 kali yang dianggap normal. Penyebab susah BAB itu secara garis besar kita bagi jadi 2, penyebab yang organik sama yang fungsional. Kalau yang fungsional, kalau dicek nih, semua organnya nggak ada kelainan. Itu biasanya hanya karena gaya hidup yang buruk. Kalau yang organik, memang terjadi gangguan di organnya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa pup, sembelit gitu ya, atau konstipasi, dicoba dulu perbaiki gaya hidupnya. Salah satu penyebab yang organik adalah stres tadi disebutkan. Tapi apakah benar stres ini segitu signifikannya bisa menghambat BAB? Iya. Atau kalau dia sering banget buang air besarnya susah, lama-lama ususnya jebol keluar. Halo sahabat Sonora, jumpa lagi dalam program Kamu Sehat bersama dengan narasumber lama. Programnya lama, narasumbernya lama, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR, Kompas Gramedia. Tapi hostnya baru. Siapa dia? Tararam! Hai sahabat Sonora, kali ini ketemu sama Hans ya di program Kamu Sehat bersama dengan Dr. Santi. Senang banget nih kalau kali ini Hans bisa nemenin Anda sahabat Sonora ngobrol-ngobrol sama Dr. Santi. Tapi apa kabarnya nih ya? Kita sapa dulu Dr. Santi. Sahabat Sonora yang mungkin lagi menyaksikan, apa kabar sahabat Sonora? Mudah-mudahan semuanya baik dan sehat selalu. Amin, semoga ya. Iya. Tapi nih dok, belakangan lagi banyak makanan yang viral, enak-enak gitu ya. Dari kemarin juga Hans nyobain nih makan-makan. Tapi kok rasanya udah dari kemarin masuk terus 2-3 hari ini. Tapi kok nggak ada yang keluar ya dok ya? Pakai voucher ya. Lagi banyak di kantor Pakai belakangan. voucher ya. 2-3 hari udah makannya banyak, tapi kok nggak ada yang keluar, alias BAB-nya agak sulit nih dok. Mandek ya. Jalanan dong macet. Iya bener ya. Ini belakangan udah panas, macet lagi ya. Iya. Tapi sebenarnya penasaran dok, kalau misalnya kita makan berapa kali sih BAB yang normal sebenarnya dalam satu minggu? Sebetulnya frekuensi buang air besar itu variasinya cukup luas ya. Mulai dari sehari 3 kali itu masih dianggap normal, sampai seminggu 3 kali yang dianggap normal. Seminggu 3 kali. Artinya nggak harus tiap hari ya dok ya? Enggak. Jadi seminggu 3 kali masih dianggap normal. Seminggu 3 kali masih dianggap normal. Tapi dok sebenarnya kalau kayak Hans nih, artinya udah 3 hari nih susah BAB. Ini kan artinya masih dianggap normal ya dok ya? Masih. Masih Sepanjang dianggap nanti seminggu kemudian dihitung 3 kali enggak. 3 kali enggak. Dalam Tapi seminggu. biasanya apa sih penyebab paling sering bikin orang akhirnya susah BAB dok? Sebetulnya penyebab susah BAB itu secara garis besar kita bagi jadi 2 ya, penyebab yang organik sama yang fungsional. Kalau yang fungsional itu kalau dicek nih, semua organnya nggak ada kelainan, Oh oke. tapi mandek. Jadi secara fungsi dia tidak bekerja, tapi secara organ dia sebenarnya nggak ada gangguan apa-apa. Itu kenapa tuh dok? Itu biasanya hanya karena gaya hidup yang buruk. Makannya kurang serat, minumnya kurang banyak, bergeraknya kurang. Oh pengaruh juga. Pengaruh, gerak Duduk secara terus fisik, gitu ya? Ya, pengaruh itu. Terus jangan lupa juga stres, gitu kan. Terus posisi duduknya, posisi duduk, posisi buang air besarnya. Posisi Habis buang air kebiasaan besar. duduk kan ya. Kalau Tapi kan katanya kebanyakan duduk juga katanya bikin susah buang air besar bikin dok. susah juga buang air besar. Nah itu yang baru yang fungsional. Baru yang fungsional. Nah, kalau yang organik itu memang secara organ ada gangguan, entah di saluran pencernaannya atau ada gangguan dari luar saluran pencernaannya yang menekan si saluran pencernaan. Jadi kalau yang organik memang terjadi gangguan di organnya, entah organ saluran pencernaan, entah di luar saluran pencernaan yang mempengaruhi fungsi pencernaan. Contoh, misalnya ada sumbatan. Kalau ada sumbatan misalnya katakan di ususnya itu ada tumor atau ada kista atau ada benjolan apapun, maka si fesesnya itu mau lewat kan nggak bisa. Oh iya betul. Ya kan? Kehambat ya. Kehambat, jadinya susah buang air besar gitu kan. Atau misalnya yang menekan misalnya kehamilan, kan menekan, tapi sebenarnya kehamilan masuknya jadi ke pengaruh fungsional ya? sih. Iya, pengaruh.
Nah, atau misalnya ada tumor atau ada kanker di luar saluran pencernaan, tapi letaknya deket usus. Jadi neken Jadi gitu ya. neken, Iya. kayak kecentet gitu, kecentet. Kejepit dong. gitu kan. Jadi kotorannya nggak bisa lewat kan, Iya, iya. gitu. Atau ada gangguan saraf. Kalau gangguan saraf, usus kita itu bekerjanya peristaltik. Jadi meremas gitu ya. meremas. Jadi meremas dari satu segmen, segmen yang atas diremas, kan isinya kepencet ke bawah. Jadi ke bawah turun gitu ya, kan? kedorong ya. Kedorong. Iya. Jadi kalau misalnya dipencet, dia isinya turun ke bawah, yang bawah nanti mencet lagi yang di atas mekar, seterusnya begitu. Nah, kalau persarafannya itu buruk, maka gerakan peristaltiknya akan terganggu. Jadinya kan macet juga toh. Iya. Nah, terus atau ada gangguan endokrin, misalnya pada penyakit-penyakit tiroid atau penyakit diabetes, itu juga bisa mengganggu fungsi buang air besarnya gitu. Jadi macam-macam, bisa juga karena efek samping obat, karena beberapa obat itu bisa buat pupnya jadi keras. Oh, oke. Nah, itu Dok, tadi kan udah dijelasin ada dua ya, artinya ada fungsional dan juga organik. Ya. Tapi mungkin masyarakat awam bingung nih Dok, gimana caranya membedakan kalau susah BAB-nya ini sebenarnya gara-gara apa? Gara-gara organik atau fungsional? Gimana cara nentuinnya Dok? Ini pertanyaannya susah-susah gampang nih jawabnya, karena jadi panjang gitu. Yeah. Tapi memang kalau secara masyarakatnya sendiri membedakan itu memang susah gitu, karena dibutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut untuk mengetahui apakah organnya ada gangguan atau tidak. Oke. Tapi secara garis besar mungkin bisa kita lakukan dengan memperbaiki. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa pup, sebelit gitu ya, atau konstipasi, dicoba dulu perbaiki gaya hidupnya, yang tadi makannya, minumnya, olahraganya, stresnya, tidurnya, dan seterusnya. Itu kalau sudah diperbaiki semuanya dalam waktu 2 minggu, masih ya. Oh, artinya Jangan-jangan harus dicek ya. ini organik gitu, bukan fungsional. Karena kalau organik kita harus mengobati si sumbernya. Jadi kalau misalnya dia karena benjolan, ya benjolannya dibereskan gitu loh. Atau misalnya dia karena diabetesnya dibereskan. Jadi kalau 2 minggu diobati masih juga macet, masih juga ada keluhan, masih juga ada gangguan, saatnya untuk ke dokter untuk cek ini organik apa bukan. Nah, nanti di dokter akan dilakukan pemeriksaan, ditanya-tanya perihal makanannya, minumannya, terus bentuk kotorannya, frekuensinya, dan seterusnya. Setelah tanya jawab, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, dan kalau perlu pemeriksaan lab, bisa di ronsen dengan menggunakan semacam pewarna, bisa di USG, bisa di CT scan, bisa juga periksa darah untuk menentukan kalau memang ini ada kelainan-kelainan di gula darahnya misalnya, atau di tiroidnya misalnya gitu. Jadi banyak sih. Intinya dicoba dulu aja, perbaiki gaya hidupnya. Kalau misalnya belum ada perubahan, ya udah waktunya 2 minggu. Maksimal ya, maksimal 3 minggu. Artinya hasilnya? Maksimal 3 bulan. 3 bulan. Kalau misalnya nih, buang air besar sulitnya ini disertai dengan sakit perut atau sakit punggung, disertai dengan darah pada tinja, atau tinjanya berbentuk kurus, panjang-panjang, dan tidak pernah besar. Maksudnya begitu-begitu aja gitu. Atau disertai dengan penurunan berat badan yang nggak bisa dijelaskan, nggak lagi program diet, olahraganya juga biasa aja, tapi kok berat badannya turun, berat badannya makin turun gitu ya. Terus di sembelitnya itu terjadi begitu aja, tiba-tiba tanpa alasan. Kalau misalnya kayak Hans kan tadi udah jelas ada penyebabnya ya, jajannya macam-macam, tapi kan karena pakai voucher makan daging doang gitu, nggak mau makan sayur gitu kan gitu. Sama soalnya kita gitu kan, biasanya kalau yang makan-makan kan menghindari sayur. Sayur biasanya begitu, ya nggak sahabat Sonora? Rugi dong ambil kan? Sayur ya, iya kan? Iya, pengennya rugi. Daging. Iya daging gitu. Nah, asupan sayur yang kurang itu bisa menyebabkan susah buang air besar. Nah, kalau tidak ada penyebabnya, tiba-tiba muncul sembelit, harus hati-hati juga. Terus ada demam, atau disertai dengan muntah. Nah, itu harus langsung ke dokter. Jangan nunggu 3 bulan, kelamaan gitu. Harus sesegera mungkin mendapatkan pertolongan dari profesional, betul, ya. Oke, Dok, tadi salah satu penyebab yang organik adalah stres tadi disebutkan. Tapi apakah benar stres ini segitu signifikannya bisa menghambat BAB? Iya. Iya ya Dok.
Sahabat Sonora yang biasa stres bingung, oh my Iya. god, ternyata stres nggak cuman bikin tensi tinggi, nggak bisa tidur, ternyata bikin Iya, ya. nggak bisa buang air besar yang lancar gitu. Kenapa? Karena pada saat kita stres, hormon-hormon stres naik. Hormon-hormon stres yang naik ini bisa membuat gerakan usus menjadi lambat. Terus orang yang stres kan mana ada ya yang hidup sehat ya. Oh iya, betul. Kan? Minum udah pengennya stres mah manis boro-boro gitu ya. kan. Makan juga boro-boro banget kalau Iya, lagi iya, stres. Oh ini sehat, oh ini enggak. Makan malah kadarnya aja, kadang nggak makan gitu kan. Kadang pengen yang micin, Dok. Mungkin nggak ada hubungannya loh Betul. sama stres. Stres. Tapi Dok, sebenarnya kalau misalnya BAB kita nggak lancar nih, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di tubuh kita? Nah kalau BAB-nya nggak lancar, otomatis kotoran yang ada di dalam itu akan lebih lama ada di dalam usus. Nah kalau dia lebih lama ada di dalam usus, dia bisa menimbulkan reaksi inflamasi, bisa melukai dalam tanda kutip dinding-dinding bagian dalam dari saluran di usus. Nah dia juga bisa mengubah perbandingan antara jumlah bakteri baik dengan bakteri jahat. Jadi kalau kotorannya lama di situ, bakteri baiknya juga ikut berkurang. Bakteri jahatnya meningkat. Padahal bakteri baiknya itu kan berguna buat badan kita. Iya. Tapi Dok, ada mitos juga yang menyebutkan katanya kalau BAB-nya ini sulit gitu ya, lama di dalam usus, katanya bisa terserap lagi ke dalam tubuh. Benar nggak sih, Dok? Sebetulnya nggak bisa secara langsung dia nyerap lagi karena memang di usus besar bagian bawah itu sudah disediakan oleh Tuhan. Sudah disetting ya. Ya udah disetting untuk kantong tempat penyimpanan sementara segala sampah yang mau dibuang. Jadi memang kalau tidak ada secara penyerapan langsung, lagi ya? Kalau secara langsung sih enggak, tapi dia muter-muter melalui berbagai mekanisme. Pada akhirnya bisa membuat badan kita jadi nggak begitu bagus lah berfungsinya gitu. Tapi bahwa racunnya naik lagi enggak sih. Oke. Tapi apakah sulit BAB ini bisa menyebabkan penyakit yang kronis, Dok? Bisa. Contohnya, Dok? Sebetulnya wasir termasuk kronis nggak ya? Kronis buat yang kerjanya duduk, Dok. Iya. Jadi kalau kita sering buang air besar, terganggu, sulit gitu ya, bisa terjadi kondisi yang namanya wasir alias hemoroid. Jadi pembuluh darah di area anusnya dia akan membesar dan lama-lama berdarah. Oh, oke. Nah, karena kalau dia sering wasirnya itu berdarah, darahnya kan lama-lama keluar dikit tapi sering, lama-lama jadi banyak kan. Iya, benar. Lama-lama kekurangan darah, namanya anemia. Oke. Jadi bisa Jadi memang dampaknya ini domino gitu ya, Dok ya. Tidak secara langsung kronis tapi memang saling berdampak satu sama lain. Atau kalau misalnya yang ringan-ringan, kalau misalnya kita sembelit itu kan pupnya, mohon maaf, ujungnya keras ya. Iya. Nah, dan besar kan biasanya. Walaupun ada juga yang kecil-kecil. Nah, kalau dikeluarin kadang-kadang kan kita suka ngeden gitu kan. Iya. Nah, keluar tapi bagian dinding anusnya luka, robek. Nah, itu juga bisa menyebabkan gangguan kan, jadinya perih gitu. Kalau lukanya itu kotor bisa menjadi infeksi gitu. Atau kalau dia sering banget buang air besarnya susah, lama-lama ususnya jebol keluar. Lalu kalau udah gitu gimana tuh, Dok? Ya dioperasi lah. Harus operasi ya? Dimasukin kan nggak bisa dipandu dong. Ayo terus mundur. Barangkali bisa dimasukin sendiri kali gitu, Dok. Bukan tukang parkir. Dimasukin sendiri bisa kalau wasir. Oh, oke. Karena wasir kan ada grade-nya. Mulang-mulang benjolannya itu dia bisa masuk sendiri. Lama-lama harus dibantu dengan jari. Lama-lama walaupun dibantu dengan jari nggak bisa kalau wasir itu. Tapi kalau usus yang jebol keluar, nggak bisa ya, harus dengan pertolongan dokter ya. Tapi ini, Dok, ada orang yang bilang katanya kalau misalnya kita lancar buang air besarnya, kulit jadi cerah, jadi lebih bersih. Benar nggak sih buang BAB yang lancar ini bisa berpengaruh pada kulit? Sudah berapa lama belum gitu. Kalau misalnya masih baru, ya udah dicoba dulu aja dengan memperbaiki gaya hidup. Jadi coba asupan seratnya dicek gitu ya, udah cukup belum? Minumnya udah cukup belum? Bergeraknya udah bagus belum? Tapi kalau misalnya
udah nggak BAB-nya katakan udah 3 hari 4 hari bukan cuma 1-2 hari, ya harus ditambah lagi sesuatu yang lebih mendorong gitu. Nah itu caranya misalnya dengan memijat Memijat apa nih, Dok? perut. Oh, perlu ya.